Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang titik berat benda tegar. Beberapa bentuk benda yang akan kita pelajari dalam menentukan letak titik berat benda adalah: 1. Bentuk benda titik. 2. Benda satu dimensi, yaitu benda yang dalam bentuknya hanya panjang saja. 3. Benda dua dimensi, yaitu dimensi panjang dan lebar, atau yang lebih kita kenal dengan luas. Dan yang keempat, benda tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, atau volume. Benda yang memiliki bentuk teratur seperti persegi, segitiga, kubus, dan lain-lain, dan berdiri sendiri, maka letak titik beratnya sudah diketahui. Ini ya, letak titik berat benda yang teratur yaitu 1. Segitiga. Letak titik berat segitiga itu ada pada sepertiga tingginya atau ada pada sepertiga alasnya. Jajaran genjang pada setengah T-nya sama dengan persegi panjang setengah T setengah L. Kemudian juring lingkaran 2/3 jari-jari tali busur, dan setengah lingkaran yaitu letak titik beratnya ada pada 4/3 VR-nya. Nah, ini bentuk-bentuk benda yang sudah teratur. Kalau persegi ada di setengah sisinya, perpotongan antara diagonalnya setengah sisi. Kalau persegi panjang ada setengah lebar dan setengah panjangnya. Berikutnya, letak titik berat benda yang beraturan. Ini yang volume. Silakan dilihat dan dipelajari letak titik berat masing-masing. Berikutnya, cara menentukan letak titik berat benda beraturan. Jika dua benda atau lebih disusun sehingga terbentuk benda yang baru, maka letak titik berat benda yang baru akan berubah dan dapat kita tentukan melalui persamaan X0, koordinat sumbu X berarti sigma M massa kali dengan X-nya dibagi dengan jumlah massanya, dan Y0 koordinat pada sumbu Y sigma MY dibagi dengan sigma M. Ini untuk benda titik. Nah, untuk benda yang dimensi luas, sigma X0 sigma A kali dengan X dibagi dengan sigma A-nya. Y sigma A dikalikan dengan Y-nya dibagi dengan jumlah luasnya. Ini yang bentuk panjang, dan ini yang bentuk volumenya.
Nah, dalam pembahasan soal ini nanti kita banyak kepada yang panjang dan yang luas ya. Kita lihat berikutnya contoh soal letak titik beratnya. Nah, di mana letak titik berat bangun seperti gambar di bawah ini. Anak-anak sekalian, ini adalah susunan dari benda-benda yang satu dimensi, yang hanya memiliki dimensi panjang saja. Setelah digabung, tentunya dia mempunyai letak titik berat yang berubah. Pertama kita lihat ada ini L1. Ada L1, panjangnya 6 cm. Berarti letak titik berat L1 itu ada di tengah-tengah, 3 cm. Berarti di sini L, ada X, ada Y. Ini ada 1. Berarti L1 panjangnya 6 cm, X1-nya di 3 cm. Y-nya karena dia horizontal, Y-nya berarti ada di 2 sini. Berarti 3 cm juga panjang ini. Kemudian L2 kita pilih yang ini. Panjangnya 4 cm. L2 4, berarti X-nya X2 ada di sini di 2 cm. Y2-nya ada di tengah-tengah sini. Berarti 3 tambah 2, 5. Kemudian kita pilih panjang yang ketiga ini. Berarti panjang yang ketiga ada L-nya 6. Kemudian X1-nya ini, panjang ini. X3-nya sorry. Panjang ini berarti 6 cm. Y-nya yang arah vertikal tengah-tengah sini berarti 3. Nah, kemudian panjang yang keempat, ini panjang keempat. Berarti panjangnya 4. Kemudian X-nya ini tengah-tengah sini berarti 6 juga. Kemudian Y-nya ini berarti sepanjang L36 juga. Nah, setelah kita menentukan panjang dan letak titik berat masing-masing panjangnya, baru kita gunakan persamaan untuk mencari XU-nya adalah sigma L dikalikan dengan X dibagi dengan sigma L-nya. Kita lihat X-nya L1-nya 6, ini L1, X1-nya 3, kalikan 3 ditambah L2-nya 4 dikalikan 2 ditambah L3-nya 6 dikalikan 6 ditambah L4-nya 4 dikalikan 6. Jadi di sini dibagi jumlah L-nya 6, 4, 0, 4 sama dengan 18 tambah 8 tambah 36 tambah 24 dibagi dengan 20 sama dengan 36 tambah 24 60, 18 tambah 8 26 tambah 60 per 20 sama dengan 86 per 20 sama dengan 4,3. Ini koordinat sumbu X-nya, berarti yang ini 4,3. Nah, untuk Y-nya silakan kalian cari
Karena 4,3 hanya cuma ada pada pilihan C, kita pilih C. Untuk yang koordinat Y-nya silakan cari betulkah 4 ya, dengan cara yang sama. Nah, ini bentuk panjang yang disusun menjadi bangunan seperti ini. Berikutnya kita lihat yang bentuknya luas. Ya. Nah, sekalian, kita lihat contoh berikutnya. Sebuah karton homogen seperti pada gambar di bawah berbentuk huruf T. Koordinat titik berat benda tersebut adalah, ini bentuk T, berarti bisa kita bagi menjadi dua bentuk persegi panjang, sehingga masing-masing persegi panjang ini A1 di sini, tengah-tengahnya sini ya, ini dan ini berarti X, ini X1 nya, ini Y1 nya. Berarti A1 nya adalah persegi panjang 2, panjangnya 2, lebarnya 4, 8. Berarti X1 nya adalah ini di angka 2, Y1 nya ini di angka 2 juga. Nah, kemudian kita lihat A2 nya ini. Nah, ini berarti A2 sama dengan panjangnya 4 kali lebarnya 2, dari 4 ke 6, 8. X2 nya ini sama dengan X1, berarti 2. Y2 nya berarti ini, tengah-tengah sampai 6 berarti 5. Nah, setelah kita tentukan masing-masing letak titik berat pada masing-masing bentuknya, kita sekarang langsung mencari koordinat titik berat yang baru. Berarti X0 nya adalah sigma A kali X dibagi dengan sigma A. Kita lihat A1 nya 8, X1 nya 2, ditambah A2 nya 8 juga, X2 nya 2, dibagi 8 tambah 8 sama dengan 16 tambah 16 32, dibagi dengan 16, berarti sini 2, X nya 2. Berarti Y nya sekarang dengan cara yang sama, berarti 8 A1 kali Y1 nya 2, A2 nya 8 dikali Y2 5 per 8 tambah 8, 16 tambah 40 per 16 sama dengan 56 per 16, dibagi 8 dapat 7 per 2, 3,5. Jadi X nya 2, Y nya 3,5, berarti isinya yang P. Nah, sekalian, demikianlah cara menyelesaikan menentukan letak titik berat suatu benda yang tersusun dari beberapa bentuk ya, kalau luasan. Nanti bisa bentuknya T, bisa bentuknya L, bisa bentuknya apa saja, E dan sebagainya. Ya, tinggal nanti kita membagi menjadi beberapa bentuk aslinya. Nah, mari kita berarti soal. Ini soal nomor 1 dan nomor 2. Satu, ini 2. Silakan kalian kerjakan dengan cara pause dulu videonya. Kemudian ini soal nomor 3 dan nomor 4 ya. Silakan kalian kerjakan, jangan lupa pause dulu videonya ya. Demikianlah sekalian pembahasan kita tentang letak titik berat suatu benda tegar
Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.